Iya, oke guys, baiknya sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke ya, hari ini Rabu 2 April 2025 ya. Sekarang ISG Kamis minggu lalu tuh ya hijau tipis lah ya. Oke. Nah, sekarang gue pengen bahas soal prospek saham rokok ya. Saham rokok ya, dimana kita tahu tiga saham rokok di Indo ini mengalami kinerja yang hancur, bisa dikatakan di 2024 itu full hancur. Kemungkinan di 2025 Q1-nya kemungkinan cukup besar bakal terkoreksi lagi seperti itu. Ah, jadi gini John ya. Jadi menurut gua selama bendahara ini nggak diganti ya John di Konoha itu, ini akan makin daya beli akan makin hancur ke depannya. Menurut gua pribadi ya. eh dan selama juga pimpinan tertinggi Hokage tidak mengambil keputusan yang berani untuk istilah kata mengganti gitu ya, maka lu jangan harap saham-saham seperti consumer goods terutama misalnya perrokoan gini bakal naik. Ya, ya kita bicara fakta dulu ya. Kita bicara fakta dulu. Oke, kita lihat dulu di ini GGRM dulu nih. GGRM IPS-nya makin hancur John ya. Jadi Q4 sampai rugi dia. Nah, jadi cuma dapat 509 ya. Dividen sekarang Stockbit udah ada dividen ya, tapi dia masih salah inputnya sih. Maksud gua harusnya yang di sini tuh dividen misalnya dividen 2023 sebenarnya punya 2022 gitu loh. Jadi dia masih salah input gitu ya. Tapi udah diapresiasi ya. Apresiasi dia udah mulai ada dividennya seperti itu. Sama payout rasionya ya. Nah, itunya juga masih agak salah dia inputnya ya. Tapi udah ya artinya ada perubahan kemajuan lah seperti itu. Nah, kita lihat GGRM ini sendiri ngalamin kerugian gede. Nah, inilah yang gue bilang John ya. Jadi gue kemarin sekitar 4 bulan lah, 3 bulan lalu gue beli rokok GGRM ya, gue kasih buat orang ronda tuh. Gila kecil banget itu, bungkus kecil hampir 30.000, gue bilang gila. Ini kalau gue nggak salah ingat ya 3 bulan lah. Gila, gue bilang nggak mungkin ada orang menengah Indo ini beli rokok beginian lagi. Dia pasti cari rokok ilegal. Kalau nggak ngelinting sendiri dia cari rokok murah, nggak mungkin. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh, gue bilang ya, di Konoha ini ada satu oknum John ya, pejabat menurut gua. Tapi dia karena dia pegang posisi yang sangat penting John di bidang keuangan gitu ya. Dia tidak paham sampai sini-sini John. Jadi dia berpikir dengan gua terus naikkan pajak pendapatan negara makin tinggi, enggak. Bahkan ketika pajak jeblok sekarang pun dia masih denial ya. Tidak mungkin orang makin sering membeli rokok ketika lu naikin terus pajaknya gitu loh. Rokok itu jadi mahal, nggak mungkin orang makin beli. Dia nggak bakalan beli rokok merek itu, John. GGRM ini termasuk paling mahal dulu. Eh, ketika orang tidak beli lagi rokok merek ini, dia akan mengalami rugi. Dia akan PHK karyawan nggak, John? PHK. Ketika karyawan PHK kan karyawan digaji kan udah otomatis potong PPh dong. Pendapatan lo dari kalau banyak orang PHK, pendapatan lo dari PPh itu berkurang nggak? Berkurang, ya. Terus kalau orang makin di PPh, kos-kosan deket-deket situ makin hilang orang nggak? Makin hilang orang. Pajak dari kos-kosan tuh berkurang apa bertambah? Berkurang. Gitu loh. Jadi orang yang pemangku kebijakan ini, John, dia tidak paham semakin dia menaikkan pajak, justru penerimaan pajak dia bakal makin jeblok. Dia nggak ngerti, John. Terus aja dia naikin terus, ya. Makanya juga kalau ini bendahara nggak diganti, seterusnya akan begini malah tambah parah, menurut gua, ya. Ini kan dia rugi nih, si GGRM ini paling nih tinggal tunggu waktu dia masih bertahan atau enggak nih. Sekarang gua tanya, kalau kayak GGRM ini bangkrut, banyak terjadi PHK, si mastermind-nya tanggung jawab nggak? Nggak tanggung jawab dia John, nggak diapa-apain, dia enak banget, terima gaji miliaran terus per tahun dari duit APBN, dari duit rakyat. Dianya nggak dihukum apa-apa gara-gara banyak PHK. Padahal dia boleh kalau diukur dia penyebabnya, gitu. Ya, jadi
Jadi saham dunia saham perrokoan ini, John, bukan hanya rokok sih ya. Unilever kena, saham-saham consumer goods, udah kena. Ya, saham-saham itu cuman bisa pulih kalau daya beli pulih. Daya beli itu pulih cuman bisa kalau pajak dipotong. Ya, nggak? Rakyat dikasih banyak cash pegang, banyak stimulus lu lempar. Nah, itu baru bisa terjadi. Tapi kalau lu ngarep pajak terus naik, ya lu akan susah memperbaiki daya beli ya. Jatuh banget nih GGR nih turun 90% ya katanya lah. Oh iya, bener. Gue mau nanti nih kalau sekelas GGRM aja bangkrut, ya. Wah, nggak tahu dah perusahaan rokok yang lain ya. Masih bertahan nggak tuh ya kayak Jarum. Ya, nanti PHK nanti dia juga setoran pajaknya yang ngedrop, pasti ngedrop itu. Dia nggak memahami rantai itu, John. Ya, jadi nah, contoh kemarin ya, eh, ketika Gubernur Jawa Barat ngasihin pengampunan pajak PKB, yang terjadi justru setoran PKB Jawa Barat meningkat 100%-an. Ya, meningkat 100% kemarin gue lihat. Mana sih? Ya, pokoknya gue sempat baca itu 100% lah pendapatan meningkatnya. Ya, meningkat 100% di Jawa Barat pajak kendaraan. Ya. Mana? Ya pokoknya meningkat lah waktu itu ya gue lihat. Naik tuh. Pembayaran pajak mau meningkat 105 kali lipat. Gila ya. Ya, ini di Bogor nih meningkat tuh. Ya. Justru ini aja kita belum bicara nurunin pajak ya John ya. Dia Gubernur Jawa Barat ini yang dia lakukan cuman menghapus denda di tahun 2004 sebelumnya yang orang nggak bisa bayar. Ketika dihapus diputihkan orang rame-rame jadi bayar. Justru pendapatan pajaknya bakal jadi nambah. Ya memang kelihatannya lu kayak rugi ngapus denda-denda sebelumnya. Tapi kalau lu lakukan itu dengan dasar hati ya, hati bahwa rakyat itu bukanlah musuh yang harus lu pidana gitu kan. Ya akhirnya lu jadi penerimaan pajak lu jadi tambah tambah tinggi gitu loh. Nah, itu yang tidak dipahami John sama oknum lah gue bilang, oknum pejabat yang posisinya paling penting malah kata gue. Ya, dia tidak memahami bahwa ketika lo menurunkan pajak, nanti justru lo akan terimanya lebih gede tanpa harus menghancurkan di bawah. Dia tidak paham semakin dia naikin pajak itu, John, di bawah. Semua orang bakal mati di atas dan endingnya ketika orang pada dipecat, perusahaan pada kabur, dia nanti PPh badan dia terimanya rendah, PPh pribadi rendah, semuanya PPN juga rendah, nanti lama-lama dia ngedropnya jauh. Karena setoran pajak kan nurun nih, 20%. Turun 20%. Ini di Februari tadi gue baca. Ya. 30 sampai 20% lah pokoknya. Udah masuk berita. Dia kalau menurut gue masih belum sadar ini akibat banyak orang yang udah bangkrut, hancur usahanya, udah banyak PHK karyawan di PHK, makanya setorannya dia jeblok. Masih belum sadar. Masih maksudnya masih menyangkal bahwa bukan itu masalahnya. Tinggal tunggu waktu aja di depan. Ya, ya harusnya kan kalau menurut gua ya Jon ya, OKG menurut gua harusnya udah bergerak kalau menurut gua sih. Ya mengganti menurut gua. Kalau enggak akan terus begini. Contoh nih misalnya ya, ketika ada kan sekarang harmonisasi UU pusat sama daerah ya. Sehingga daerah itu disuruh kreatif, kreatif cari duit. Harusnya kan namanya namanya pusat backup daerah supaya daya beli kuat gitu kan. Ini enggak. Ya, nggak dikasih suruh daerah kreatif. Ya daerah kreatifnya apa sih? Paling dia jagonya habis itu naikin PBB, ya naikin pajak kendaraan atau naikin yang lain-lain. Begitu dia naikin PBB, John,
Sawah kena PBB, John. Ya, sawah. Oh enggak lo. Ya. Sawah itu kena pajak bumi bangunan sampai protes tuh. Ya. Ini Jember. Lihat ya, naiknya sampai berapa nih gue kasih lihat berita ini ya. Ini di Kumparan naiknya. Ini berita, petani Jember keluhkan tingginya pajak sawah. Ya, naiknya sampai berapa nih? Nih. Dia marah ya dulu nih contoh. Dulu sawahnya itu tahun 2016 pajaknya 435.000. 2021 naik dua kali lipat 871.000 ya. Kemudian naik lagi 4,2 juta, gila. Ini yang bikin dia beli lemah, John. Lu bayangin ya. Nah, sekarang naik lagi jadi 6,9 juta. Ini kenapa? Lu lihat Lebaran hari ini makin sepi, iya nggak? Lebih sepi dari tahun lalu ya. Kenapa? Karena ada banyak mungkin ribuan, puluhan ribu orang, atau mungkin ratusan ribu, atau mungkin jutaan orang Indonesia yang tiba-tiba tagihan pajaknya membengkaknya begini. Ya, lu bayangin nggak yang tadinya 6,9 juta nih, yang tadinya cuma 35.000, yang tadinya dia 5 juta dia bisa belanja, mungkin beli warung-warung biasa gitu-gitu kan. Tiba-tiba dia nggak beli karena apa? Dia harus bayar pajak segini. Nah, celakanya John, mastermind-nya itu nggak mikir sampai sono dia, nggak mikir. Ya, dia nggak mikir bahwa kebijakan dia suruh daerah kreatif cari duit. Dampaknya itu bakal begini, dia nggak tahu. Demikian juga hari ini lu lihat dokter-dokter pada marah protes karena pajak ya dia kenanya gede. Pokoknya gini John, kan ini contoh juga ya. Di petani ini kan yang protes berapa orang tuh? Protes secara resmi kira-kira ada 1.000 surat protes dan 200 nih. Ya. Kalau orang udah banyak protes sama lu punya kebijakan, pasti kebijakan lu pajak lu pasti jolim. Udah gitu aja. Kalau orang udah banyak protes sama lu punya kebijakan rakyat harusnya lu denger. Pasti punya lu jolim. Udah. Dokter hari ini kan pada protes tuh lihat. Pada protes gue perhatiin pajaknya naik nggak ngotak. Yang atas mau tahu nggak oknumnya itu nggak mau tahu nih. Nggak mau tahu. Ya. Nah, sekarang gua tanya gimana caranya daya beli bakal gimana caranya saham-saham kayak gini bakal naik nih. Kalau terus-menerus tiap tahun rakyatnya itu bayar daya belinya makin dihancurin, John. Coba gua nanya aja sih. Nah, makanya kayak saham kayak GGRM ini ya, berat, berat kalau tidak ada kebijakan yang berubah dari pemerintahan Konoha. Ya. Ini GGRM. Ini HMSP ya, HMSP kita lihat. Nih terjadi penurunan juga ya. Tahun lalu 69, sekarang 57. Terjadi penurunan 69 kurang 57 itu berapa sih? Terjadi penurunan 12 ya, 12 bagi 69. Ya, terjadi AMSP terjadi penurunan laba 17%. MSP. Dulu zaman gua ngerokok ya, waktu masih 2006 2007 gitu ya. Ya, dulu Jarum Black bensin 4 goceng ya. Oke, bensin goceng Jarum Black itu satu bungkus itu ya, itu sekitar 6.000. Jadi basically gue cuman perlu ngeluarin ya, cuma perlu ngeluarin 20% dari duit bensin seliter ya. Harusnya harga jarum black sekarang itu kalau sebensin 10.000, maka harga jarum black paling mahal harusnya 12.000 kalau mau pakai beban gua tahun 2007 2008. Harusnya jarum black itu 17.000, tapi kenyataan di lapangan jarum black itu ini koreksi gua ya sekitar 22.000 atau 24.000. Ya, kenaikan ya 24.000 mau 24.000 dibagi harga bensin berarti terjadi kenaikan sebesar 140%. Lu harus ngeluarin 144% dari duit bensin. Bebannya itu beda, John. Lo paham nggak? Ini inflasi karena bukan karena daya beli. Bebannya itu jauh banget. Dulu gue cuma ngeluarin beban 20% sekarang untuk dapetin barang yang sama. Sekarang bebannya adalah 140% dari harga bensin seliter. Ya, 140%. Maka orang secara bodoh tidak bakal mungkin lagi beli barang bermerek, John. Kayak gini yang mahal.
yang bayar pajak. Nah ini yang gue pikir nggak dipikir sama pemangku kebijakan. Kalau orang nggak beli, laba dia turun, John. Laba dia turun, setoran pajak turun. Setoran nanti dia akan PHK. Ketika PHK, kan karyawan juga potong pajak itu juga pasti dia turun. Makin PHK, kos-kosan juga makin sepi, pajak kos-kosan juga turun. Di situ loh. Itu nggak nyampe, Joni. Sampai di sana dia nggak nyampe. Nanti kalau udah pecat betulan, udah lo makin bingung nanti. Dia akan terus lakukan ini sampai semua pada dipecat. Bahkan udah lihat di depan mata pecat dia nggak peduli. Don't care. Gitu. MSP juga turun lah ya. Ya, ini WIIM, Wismilak nih ya. Wismilak juga turun sebesar kayaknya 50% ya. 238 kurang 143. 95 kurang 238 itu berarti berapa persen turunnya Wismilak? Ya, turun 39% untuk Wismilak juga. Ya, jadi turun juga. Jadi terkonfirmasi banget ya, tiga saham rokok turun. Ya, jadi cenderung bakal makin turun. Ya, Eh, situasi ini nggak bakal berubah John ya kalau nggak diganti lah. Dulu kita berpikirnya waktu waktu mau pemilihan apa sih pelantikan yang baru kan, kita berpikirnya Hokage tidak bakal pakai bendera yang sama. Karena kan ada statement-statement Hokage yang dulu bahwa dia tidak suka dengan bendera. Tapi ternyata kita dikejutkan bahwa Hokage tetap pakai bendera yang sama seperti itu. Dengan pola pikir yang sama, orang yang sama berharap yang terbukti 10 tahun tidak pernah memberikan pertumbuhan ekonomi 6%, malah dikasih tugas untuk cari 8% yang nggak nyampe. Kagak nyampe pikirannya. Gak bakal bisa. Gitu loh. Insanity, doing the same thing over and over again, you expecting different result. Kegilaan itu lo lakukan hal yang sama berulang-ulang, lagi, dan lagi, tapi lo harapin hasil beda. Kan udah dilihat 10 tahun dilakukan begitu, cuman malah rata-rata cuman 4,1% pertumbuhan ekonomi. Orang yang sama dikasih tugas ke 8%, ya nggak nyampe Pentiumnya dong. Nggak nyampe, John. Nah itu. Miris ya, gua kadang miris sih, John. Salah apa Konoha ini ya. Dapat pejabatnya dikekunci, kita dikunci gitu loh. Dikunci sama pejabat yang eh pajak segalanya dia bilang. Ya. Terus, nah ya gitulah Jan. Sebenarnya itu solusi kayak gini gampang banget ya Junnya. Lu tiru aja kayak pemerintah Jepang kasih stimulus nanti sendirinya inflasi kok. Orang kan senang ya kalau inflasi ya contoh nih. Jepang naikkan gaji 5%. Ya. Makin serius, malah perusahaan di sana berlomba-lomba mau naikkan gaji. Hari ini kan inflasi Jepang. Jadi gini Jon, kan Jepang kan kasih stimulus tuh kalau gua nggak salah 4.000 triliun ya. Dia kasih banyak duit gratis tuh Jon. Lo lihat kebijakan gitu aja lo udah tahu pasti terjadi inflasi. Tapi inflasi yang muncul dari menguatnya daya beli itu tidak berbahaya. Ya. Jadi perusahaan di Jepang malah senang naikin gaji 5%. Kenapa? Ya karena produknya aja harganya naik. Pas produknya naik diborong orang, ya dia banyak duit gak? Dia keberatan gak naikkan gaji? Enggak kepikiran sama pejabat kita. Sama pejabat Konoha nggak kepikiran. Makanya di Jepang malah senang naikin gaji. Justru malah saat ini inflasi Jepang 5% ya. Eh, ya 5%, ya 3% lah. Coba kita lihat. Ya 3,7 ya. Ya, sempat sentuh 5 sih kayaknya. Ya sempat sentuh 4 lah ya. Nah, justru kita perlu inflasi ini, John ya. Perlu. Ya, pasti perusahaan kan seneng ya. Perusahaan seneng gitu kan. Dia jual produk, misalnya 5% lebih mahal tetap laku. Seneng nggak? Seneng. Wah, nanti duit makin banyak. Keberatan nggak perusahaan naikkan gaji ketika dalam keberatan. Maka ya itulah, itu kalau ya gitulah John, capek lu ngomong.
Sekarang kita berapa inflation Indonesia? Malah deflasi ya. Ya gitu lah. Wih, mana nih? Wih, deflasi John. Wah, ya, ya kata-kata ya ini udah kacau nih. Udah Februari deflasi nih 0,09% deflasi tuh. Ya. Alarm itu udah kebaca pas di sini ya, pas udah di sini nih, dia udah kebaca, masih belum dia bergerak. Gitu loh. Ya, ini udah kebaca kalau udah saat. Solusinya apa sih John? Gampang banget John, lu print money aja udah. Kalau lu mentok, nggak bakalan terjadi perinflasi, lu print, print 1.000 triliun hari ini kagak bakalan terjadi perinflasi, kagak bakalan. Ya, tapi nggak mau dilakukan juga ya udah, kagak bakalan udah. Karena lu sudah deflasi di sini, lu apa yang lu takutkan gitu loh. Itu Jepang cetak uang 4.000 triliun stimulus cuma mentok berapa kemarin bahasnya? 4% doang malah bagus. Malah perusahaan-perusahaannya jadi pada mau naikin gaji. Gitu. Ya kadang gitulah kan kalau orang Pentiumnya nggak update ya kan kadang kan kayak komputer gitu kan prosesor kan update terus kan ya. Kalau gue cuma ngikut-ngikutin dikit nih. Sekarang kalau nggak salah udah core Pentium tuh i9 ya kalau gue nggak salah. Ya dulu masih ada Pentium 2. Gini loh, jadi gini John. Dulu ada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, terus apalagi Core 2 Duo, dual core gua nggak tahu. Sekarang ada i3, i4, i5. Ini gua bukan orang yang ahli komputer ya, cuman gua tahu ada i6 prosesor baru, i7, i8, sekarang i9. Jadi ibarat gini John, ada orang masih pakai Pentium 1, cara berpikirnya Pentium 1 terus dijalankan di abad sekarang yang mungkin sekarang butuhnya orang i9 gitu loh. Ya memahami ekonominya masih Pentium 1 gitu. Ada mungkin Pentium 2 mungkin gitu ya. Seperti itu nggak upgrade. Ya nikmatin aja. Gua nongkrong mah banyak Jon kayak gini-gini mah. Parah banget. Itu nanti pajak kan ya kemungkinan bakal naik terus lah. Sampai dia udah PHK gitu kan semua udah pada PHK nanti dia bingung alasan apa lagi udah biarin aja. Oke guys gitu aja ya menurut gua sampai tuh lagi video gua berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.